Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kita akan meneruskan surat Ghafir, di mana kemarin kita sudah sampai mengilustrasikan, mendapatkan informasi, ilustrasi bagaimana saling bertengkar ya pengikut Fir'aun merasa bukan otak sutradara untuk melawan dakwah Nabi Musa, tapi hasilnya tetap sama-sama masuk neraka. Maka mereka meminta semacam udur. Apa udurnya? Ya Allah, kami kan cuma ikut-ikutan. Kata kuncinya kemarin tabahan. Kami cuma ikut-ikutan. Kenapa sampai harus separah ini resiko yang kami terima? Nah, kita jadi ingat, memang petaka akhirat itu karena ikut-ikutan ya. Taklid itu kan ikut-ikutan. Itu petaka akhirat itu ikut-ikutan. Yang dimaksud ikut-ikutan, kalau bisa ikut-ikutan pada Fir'aun, kenapa enggak ikut-ikutan pada Nabi Musa? Kan ya. Nah, sedangkan problem kita ikut-ikutan orang lain, ikut-ikutan ustadz, ikut-ikutan kiai, dan sama-sama ikutan. Kalau bisa ikut-ikutan pada orang lain, kenapa enggak ikut-ikutan pada Nabi Muhammad? Sama ikut-ikutan. Nah, apa itu? Ikut-ikutan dengan ikut. Ya sama lah. Kan terbawa arus. Kalau ikut itu ada kintir, kegawe. Lamun kegawe ning Fir'aun, Klipi tidak memilih kegawe. Iya, mana. Ya, artinya dengan kata taba'an, ikut itu, ternyata sebetulnya kita bisa memilih ikut yang terbaik. Oh, sama-sama punya resikonya ikut. Resiko yang pasti di neraka atau di surga. Itulah sebetulnya pertanyaan yang disampaikan oleh seorang yang beriman pengikut Nabi Musa kepada Fir'aun dan keluarga besarnya. Fir'aun beberanian menolak dakwah Nabi Musa. Coba ting-ting bating, lamun sing bener Nabi Musa kan kena azab kan dia. Lamun ting-ting bating pasti kena azab. Artinya kita tidak punya pengetahuan tentang sesuatu itu al-haq kecuali di tangan Allah. Nah, potret kita pada hari ini itu sebetulnya sama dengan nasib buruk yang dialami masyarakat yang dipimpin Fir'aun. Mereka terbawa arus oleh penguasa atau agamawan penguasa gitu ya. Tapi akhirnya masuk neraka dan mereka minta udur, dispensasi. Mestinya kami dibedakan lah. Kami kan tidak punya
kekuasaan kami hanya ikut-ikutan atau terbawa arus. Nah itulah, kalau kita bisa terbawa arus pada orang lain, pada ustadz, pada kiai, pada aliran paham tertentu, lah kenapa nggak terbawa arus pada Nabi Muhammad? Sudah pasti kita masuk atau terhindar dari neraka. Nah, sampai di situ bagaimana respon orang-orang yang memang mestinya bertanggung jawab karena otaknya? Maka mereka membela diri. Qala alladzina istakbaru, ayat 48. Qala alladzina istakbaru inna kullun fiha innallaha qad hakama bainal ibad. Qala, maka membela dirilah, merespon, menjawab alladzina istakbaru, para pembesar-pembesar. Sudah barang tentu karena kaitan akhirat, orang juga tahu tidak mungkin saya menuntut presiden. Pasti ulama-ulamanya presiden. Innallaha qad hakama bainal ibad, terlanjur Allah membuat keputusan terhadap hamba-hambanya. Faqala alladziina finnari, tapi enggak begitu, tidak sesederhana itu. Maka orang-orang yang sebetulnya tidak siap masuk neraka kaget kok dimasukkan neraka, padahal cuma follower. Itu kemudian berkata, kali ini sudah tahu dia kalau meminta belas kasihan dari orang-orang yang kemarin pada waktu di dunia itu berkuasa, itu sudah tidak mungkin. Pilihan satu-satunya adalah pada pembantu-pembantu Allah di neraka, berarti penjaga neraka. Wa qala, maka berkatalah alladzina finnar, orang-orang yang di neraka itu, li khazanati jahannam, kepada para penjaga neraka jahanam, ud'u rabbakum, tolong sih mohonkan kepada Tuhan kalian. Sekarang tahu artinya memohon kepada Allah. Semua orang akan tahu pentingnya memohon pada Allah di neraka, di akhirat, di padang mahsyar, di alam kubur. Nah kalau memang akhirnya nanti tahu, mendingan sekarang melakukannya. Jadi keuntungan kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kita diberitahu Allah sebelum meninggal bahwa siapapun, walaupun menolak Nabi Musa, menolak dakwah Nabi Soleh, menolak dakwah Nabi Isa, dan sekarang ada di antara kita yang menolak dakwah Nabi Muhammad, pasti semua akhirnya merengek-rengek pada Allah. Nah, kita bersyukur diberitahu kita kayak begitu nanti. Tapi kan sudah tidak mungkin, ya. Maka lebih baik kita memohonnya sekarang. Apa yang dimohonkan? Yukhaffif anna yauman minal azab. Coba sih sedetik saja diringankan dari azab di neraka ini. Nah itulah pentingnya sedetik. Sama dengan waktu kita nerjemahkan miskola darrotin khairon yaro. Hari ini pastilah kita kesulitan menerjemahkan miskola darrotin khairon yaro. Sekarang begini ilustrasinya. Pak Nasrullah dianugerahi Allah kekayaan. Satu waktu naik pangkat, ujiannya diganti oleh Allah ujian miskin. Maka mulai kaget. Dulu banyak beramal, menolong saya, Jamal sebagainya.
di tengah-tengah kemiskinannya ternyata sepi, nggak ada yang balik jasa. Maka Panas bertanya, tidak ingat Tamal, dulu saya kasih 1.000 aja dipersoalkan. Di hisab nanti kita akan mempersoalkan amalan-amalan remeh sekalipun. Itu yang dimaksud dengan miskola darrotin khairan yaro. Kepada para malaikat, tolong dong, saya dulu pernah menyeberangkan istri, masa nggak dapat pahala? Dipersoalkan begitu. Walaupun sebesar biji jarro. Sekarang mah belum kerasa kita mempersoalkannya, karena ujian hisab belum terjadi. Tapi bagi orang yang dunianya dibuat terbalik, tadinya kaya jadi miskin, kerasa itu. Misalnya darrotin khairan yaran. Nah ini juga sama. Sudah sulit keluar dari neraka, tinggal berharap sedetik saja berhenti siksaan, itu membahagiakan. Kalau dia tahu artinya sedetik itu berkurangnya penderita neraka, mendingan sekarang mengurangi. Itulah namanya orang yang punya planning. Kalau direspon, masih untung kan malaikat bagur itu ya. Kauran menjawab itu. Kalau maka para malaikat al-khazanah, penjaga neraka itu menjawab, awalam takut ta'tikum rusulukum bil bayyinat, laju bengen lagi di dunia. Emang belum pernah tak mendapatkan keterangan yang resmi dari Tuhan-Tuhan yang diutus Allah pada kalian. Kalau mereka nggak bisa ngebohong, bala iya sih. Kalau maka berkata, diresponlah oleh para penjaga penjaga neraka, fad'u, hai orang-orang kafir, maka berdoalah dan memintalah kalian. Namun wa ma du'aul kafirina illa fi dolal. Sudah terlambat berdoa di waktu setelah ajal itu datang, itu sia-sia. Maka dikomentari oleh Allah, wa ma du'aul kafirina, doa orang-orang kafir. Ingat di sini al-kafirina pakai alif lam, berarti sudah divonis tidak akan mungkin kembali kepada keimanan. Itu illa fi dolal tidaklah berarti apa-apa. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Inna, sesungguhnya kami, ditegaskan oleh Allah, lanang suruh, hanya akan menolong, sungguh-sungguh akan menolong para rasul kami, walladzina amanu, juga orang-orang yang beriman. Tentu yang dimaksud beriman pada Allah dan beriman kepada para rasulnya. Itu fil hayati dunia, pada waktu di dunia, wa yauma yaqumul ashhad, dan pada waktu ditegakkannya persaksian, yaitu di padang mahsyar. Ya. Paham gak nih? Kita punya keimanan, maka kita dapat dua momen terbaik. Ditolong Allah di dunia, ditolong Allah di akhirat. Pertolongan terbaik dari Allah di dunia adalah menjaga keimanan kita. Itu pertolongan Allah terbaik. Tapi kalau kita selama kita di dunia itu terus menerus ditolong Allah, bentuk pertolongannya adalah
yang terbaik menjaga keimanan kita, atau yang secara umum menawarkan terus keimanan. Diingatkan lagi, matahari terbit, maka orang kafir sekalipun diperlihatkan matahari terbit, itu peluang dia beriman. Matahari terbenam, orang kafir sekalipun diperlihatkan matahari terbenam. Ada orang yang sampai tidak diperlihatkan ayat-ayat Allah, itu udah habis itu. Nah ini makan masih terus diperlihatkan ayat-ayat Allah. Itu namanya peluang beriman sampai ajal menjemput. Nah itu pertolongan Allah tuh. Ternyata sampai ajal menjemput gagal mendapatkan keimanan. Maka fase berikutnya dapat pertolongan Allah enggak? Tidak. Tuh. Tapi kita yang punya keimanan di dunia dapat pertolongan, di akhirat apa lagi? Pilih mana? Pilih ditolong di dunia doang atau di dunia dan akhirat? Nah, itu gampang ngejawabnya, dunia dan akhirat. Ya gampang ngejawabnya lah. Tinggal kita memahami al-ma'unah. Kemarin ada ya. Kemarin udah nyampe al-ma'unah ya? Belum ya? Al-ma'unah apa pertolongan Allah itu kita maknai apa? Selalu kan bentuknya waras pada saat sakit, punya rezeki pada saat kesulitan. Selalu kan itu. Padahal pertolongan Allah terbaik itu menjaga keimanan kita. Dan pertolongan Allah terbaik adalah pada saat krisis, yaitu kita ada matahari terbit mendapatkan tadkirah, ya Allah, ya Allah, terus matahari terbenam dapat tadkirah terus. Itu yang terbaik. Sehingga pada saat misalnya buat jeromlah kepleset, itu terbaiknya lagi diingatkan oleh Allah, itu terpleset. Itulah al-ma'unah. Makanya kan orang yang dapat musibah tertusuk duri sekalipun, apa itu? Dapat pahala atau apa itu? Dapat pahala. Karena sedang ditolong Allah ya, sedang ditolong Allah. Lamun ingat Allah ya. Yauma la yanfa'u, karena pada waktu sudah ajal datang. Kita mulai dengan yaumul asyhad, hari persaksian. Itu tidak lagi la yanfa'u, bermanfaat, adzalimina, bagi orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri karena menyia-nyiakan pertolongan Allah pada waktu di dunia. Ya itu yang saya bilang, sampai kita tertusuk duri, pahamilah itu al-ma'unah, pertolongan Allah. Ma'dziratuhum, apa yang tidak bermanfaat, pernyataan udurnya tadi. Ya Allah, tolong dong belas kasihani saya. Dulu pada waktu saya di dunia, saya itu nggak banyak didatangi ustaz. Itu ma'dziratuhum, udurnya. Maaf ya Allah, dulu saya nggak beruntung. Jangankan untuk ibadah, untuk makan aja sulit. Dianggapnya ibadah itu pakai uang. Itu ya. Itu juga ma'dziratuhum. Walahum al-la'natu, sudah terlambat bagi mereka al-la'nat, dilaknat. Walahum su'ul adab, dan bagi mereka azab yang terburuk. Walahum su'ud dari, dan bagi mereka tempat tinggal yang terburuk. Wih, ada di Kebaharan dari itu apa ya nama orangnya? Haji Hariri Daar ya.
Dr. Hariri Daar. Iya nih kebaran Almanar versi. Dr. Hariri Daar, maksudnya medar. Kembali ke Nabi Musa. Biasanya jam kalau direkaman menit ke 30. Tukang roti lewat. Ya, trompet itu manjing nih audio. Biasanya menit 30 tertib. Pas. Sampai apa mah ya. Tapi kan Nurul mungkin dilarang lagi usaha. Walaqad ataina Musal huda, dan sungguh-sungguh telah kami datangkan kepada Nabi Musa al-huda, petunjuk yang bisa mengakhiri penderitaan Fir'aun dan keluarga besarnya. Wa aurasna bani Israil al-kitab, bahkan kepada pengikut Bani Israel yang diselamatkan dari Fir'aun itu secara spesial diwariskan At-Taurat. Jadi upaya evakuasi Bani Israel dari penjajahan kepungan Fir'aun berakhir di laut, di mana tidak ada yang tersisa, sekabeh ditenggelamkan kecuali perempuan-perempuan. Sekarang masalah jadi berbeda. Perempuan-perempuan non Bani Israel tertinggal di daratan sebelah sana, kan gitu kan? Sementara Nabi Musa bersama Bani Israel di daratan sebelah yang lainnya. Mereka keduanya terpisah oleh lautan, di mana terkubur dalam lautan itu Fir'aun dan keluarga besarnya, pembesar-pembesarnya, dan para lelaki pengikutnya. Pengikut taba'an, yang nanti di neraka ternyata mau taba'an dan tidak taba'an tetap masuk neraka. Itu yang terkubur di laut. Nah, dakwah Nabi Musa tidak lagi di posisi Egypt hari itu, yang pernah dijajah Fir'aun. Sekarang ada di seberang lain kan, bersama Bani Israel. Pada momen itulah Allah mewariskan kepada Bani Israel, bayangkan, mewariskan At-Taurat, kitab Taurat. Namun sebagaimana kita tahu, aja maning warisan kitab, pemberian Nabi juga dibunuh sama Bani Israel. Sini berganti nabi-nabi kalau tidak dibully, dipersekusi, dikriminalisasi, ya dibunuh. Itulah sejarah Bani Israel. Paling boros Bani Israel mah dapat nabi itu. Dapat kitab juga paling boros Bani Israel. Sebegitu banyak menghabiskan nabi, orang benar-benar Bani Israel. Skenarionya At-Taurat itu adalah huda, petunjuk, wa dzikra liulil albab, dan juga peringatan yang bagi orang yang masih berpikiran sehat. Ya. Kayak Rocky Gerung sehatnya ya. Dan peringatan bagi orang yang masih berpikiran sehat. Tapi seingat saya di Depak juga sehat deh. Coba kalian lihat terjemahan Depak. Berpikiran sehat. Berpikiran sehat. Sehat kan? Bener ada kata sehat. Itu yang Depak lama apa Depak baru? Ya, Al-Bantan ini kan keluarga besar ulama Banten yang orientasi ke Depak. Oh, belum sehat ya. Yang di Parasenol udah sehat. Berarti Buneng belum sehat. Belum ada kata sehatnya.
benar, berarti ingat Rocky Gerung saya bilang. Wa dzikra, dan peringatan li ulil albab, bagi orang-orang yang masih berpikiran sehat. Namun apa yang terjadi? Bani Israel ternyata tidak berpikiran sehat, sehingga petunjuknya menjadi petunjuk yang salah terus. Caranya bagaimana? Caranya nggak tanggung-tanggung. Kalau nggak nabinya dibunuh, kitabnya ditahrif. Ditahrif itu dirubah-rubah. Terjadilah bid'ah itu. Keren lah Bani Israel. Kalau kita ini terlalu patuh dan taat pada Allah dan Rasul, derwani ngubah-ngubah itu. Jangan kan ngubah amalan, ngubah Quran, ngubah amalan dia nggak berani. Bani Israel mah keren, karena tidak sehat pikirannya. Inilah situasi sulit yang dihadapi Nabi Musa. Bagaimana tidak sulit, bapak-bapak, ibu-ibu, kita menghadapi orang yang kita tahu dikasih hati makan jantung. Gimana kalau Panas dipaksa menolong perempuan gak beruntung jadi istri kedua? Akhirnya dikawin oleh Panas jadi istri kedua. Ngelunjak minta Panas mencari istri pertama. Primer. Tapi Panas wajib menolong lagi. Nabi Musa menghadapi umat dengan tipikal dikasih hati makan jantung. Sudah ditolong, diakhiri dari penjajahan Fir'aun, wah macem-macem mintanya. Bahkan permintaan itu diduga menyebabkan Nabi Musa hampir kehilangan akal, emosi sebagai manusia. Maka kata Allah, fasbir, bersabarlah Nabi Musa. Inna wa'dallahi haqqun, jangan main hakim sendiri, biar Allah yang memenuhi janjinya. Karena inna wa'dallahi haqqun, janji Allah itu pasti. Kenapa kita main hakim sendiri? Karena turunnya trust, kepercayaan akan ditegakkan hukum kepolisian yang mestinya dijalankan penegak hukum. Maka ada yang mencuri digebuki, ada yang kumpul kebo diarak bugil, karena kehilangan trust, ya. Kehilangan kepercayaan. Nah, Nabi Musa diingatkan, percaya pada janji Allah, bahwa yang menentang dakwah Nabi akan diazab. Udah ngandel, kalau ngandel jangan main hakim sendiri, ya. Masa Nabi harus guletkan orang tegar, ya. Maka kata Allah, fasbir, bersabarlah, inna wa'dallahi haqqun, karena janji Allah itu pasti. Maka jangan menyakin sendiri. Cukup belum tentu. Hatta Nabi Muhammad, naudzubillah min dzalik, dimungkinkan punya tingkat kesalahan tertentu dalam berdakwah. Mungkin jengkel, marah, ya. Maka Nabi Musa dimungkinkan mengalami. Kita udah pernah bahas, yaitu level-level dosa, dari sejak zalla, ayo inget-inget apa lagi, buntut, dunub, masuk kalingan, ngodiakan temen, akibat dikit mat paro hal ini kan, kaken maroti bukan. Paling rendah hanya terpleset. Nabi Adam pernah melakukannya. Tidak ada motif dosa, tapi terpleset, disebut zalla. Di atasnya adalah kejahatan
dosa yang membayangi hidup kita, seperti buntut ekor yang terus ngintil, maka disebut zambun. Ada perasaan bersalah, namanya nafsu lawwamah. Bagi orang Islam, kita wajib mengelola nafsu lawwamah. Bahasa mudahnya, kita wajib mengelola perasaan bersalah. Bagi psikologi barat lah, kalau Bu Neneng Suliyah, Bu Neneng Sulihah apa ini kan? Itu A17 kan siapa ini kan? A17 Fredku Neng Sulihah ya. Neng Suli, Bu Neng Sulihah datang ke psikiater. Saya ini bingung, Pak. Dulu saya pernah marah-marah ke suami, nggak bisa tidur saya. Kata si dokter psikolognya itu, enjoy aja, enjoy. Semua orang pernah salah, lupakan aja, lupakan. Jadi jangan merasa bersalah, enjoy. Nanti ibu terganggu loh, nggak bisa tidur, asam lambung naik, nggak bisa makan. Ayo, semua orang pernah bersalah, nggak ada di dunia orang yang tidak bersalah. Lupakan. Nah, itu ada perbedaan itu. Psikologi Barat meminta kita membuang perasaan bersalah, sementara Al-Quran meminta kita mengelola perasaan bersalah. Namanya nafsu lawwamah. Kalau kita sukses mengelola perasaan bersalah, nafsu lawwamah itu, maka posisi kesalahan menjadi zambun, ekor, terus saja menguntit kita. Mau tidur ingat maninya, maka istighfar lagi. Mau makan ingat manin, istighfar lagi. Itu namanya zambun. Di atasnya sayyiatun, bangkai. Tidak sekedar persoalan-persoalan privat, ini kejahatan sosial dilakukan sehingga baunya mengganggu orang lain, membuat susah masyarakat. Sebagaimana bangkai tergeletak, banyak orang nggak punya urusan rungsing gara-gara bebatang. Itu namanya sayyiatun. Level paling puncak pernah dilakukan Fir'aun. Nah, yang jadi masalah keturunan Fir'aun banyak di kita, yaitu sarafun, melampaui batas. Ini orang kalingan ya itu nih ya. Belum. Di sini belum. Di tempat lain mungkin. Rasanya wis ya. Wah bener tuh. Diwiak ke catatan nih coba. Oh ya, pada waktu itu saya ngomong begini, nih mumpung panasnya masuk nih, mau saya terangkan ini begitu. Jadi panasnya lagi nggak masuk, ya, lagi libur. Wastaghfir, maka kata Allah, hai Nabi Musa, wastaghfir, mintalah ampunan lidzambika, untuk dosa yang membuatmu merasa bersalah. Ya menarik. Kira-kira Nabi Musa punya dosa enggak ya? Dimungkinkan dalam konteks berdakwah ini, enggak tanggung-tanggung ini hadapi Bani Israel loh. Dikasih hati makan jantung. Ya, mau saya aja kadang-kadang jengkel. Ya. Iya berdakwah itu jengkel. Apalagi yang dihadapi Bani Israel, ya luar biasa lah. Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkari, dan bertasbihlah dengan cara, ini udah kita perbaiki juga nih ya. Bertasbihlah dengan cara memuji Allah baik pada waktu pagi, pada waktu petang, maupun pada waktu ibkar, pagi.
bertasbih itu yang sebenarnya adalah bersyukur. Cara bertasbih itu bersyukur, maka selalu saja subhanakallah wa bihamdi, selalu gitu. Karena kalau kita memang punya keyakinan bahwa Allah mustahil membuat madarat untuk kita, maka pasti kita selalu bersyukur. Bahkan ketika tertusuk duri, subhanallah, mal bakal Allah duwe rencana, membuat rencana madarat, alhamdulillah ya. Ada yang bilang beginilah, itu mah menghibur hati. Nah, itulah persoalan kita. Kita belum tawakal, belum seyakin-yakinnya, sehingga dipleset lagi setan. Nah, menghibur diri itu mah warabelar kecos mah. Memang harus sakit kecos itu. Yang dimaksud bukan untuk menghilangkan rasa sakit, tapi mengelola rasa sakit. Ya okelah, emang sakit sih, tapi saya nikmat. Ya. Apa mana kecos duri iwak gede, kan nancepnya nggak lembut. Waduh, iwak apa baik pun? Tongkol. Aduh salah. Atau anting rabi sing buat digedikan. Kedek, waduh. Jengkel. Innal ladina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'id billahi Nabi Musa innahu was-sami'ul alim. Innal ladina yujadiluna, orang-orang yang bermujadalah. Kata kuncinya mujadalah. Ingat-ingat bulan Ramadan di tahun yang lalu kita membahas surat Al-Mujadalah. Innal ladzina yujadiluna, dan orang-orang yang bermujadalah, mendebat fi ayatillahi, tentang ayat-ayat Allah, bi ghairi sultanin, dengan tanpa kekuatan. Sultan adalah kekuatan untuk memaksa, maka kita artikan sultan itu penguasa, alatnya politik. Sultan berkuasa. Tapi sultannya Raffi Ahmad juga bisa memaksa karena dengan uangnya. Ya, ya kan Raffi Ahmad ini sultan apa itu? Hah? Andara. Kan sekarang sultan macam-macam. Saya mah dulu waktu saya kecil di belakang rumah ibu itu namanya Pasutan. Wong Jogja ya. Bu Irat, hafal Pasutan? Ah bener, pinter bener. Ya Padang. Di Sultan Mansur. Mau pontang cium Pasutan. Salah satu anaknya penyanyi dangdut pernah di rumah nggak puguh di dekat jembatan Kojon itu nangkring, namanya Meni. Ini mas sultan. Nah, Pasutan ini punya bola golep, ditaruh di piring. Karena dibegok baru kali itu melihat bola golep, banyak orang berkunjung, hatta saya hanya pengen nyekel-nyekel bola golep itu. Jadi hobinya Pasutan tuh main golep di ruang tamunya itu. Zaman itu. Waktu itu saya masih kelas 2 SD. Sampai ini sultan, alat untuk memaksa.
Alat yang memaksa orang kebuka pikirannya disebut apa? Alat yang memaksa orang tidak gelap lagi, terang, tahu jalan kerawu, ciruas, tidak akan keseliru, tidak akan kesasar, tidak dalam kegelapan. Namanya apa? Alat untuk memaksa orang menjadi tahu. Ilmu. Maka sultan artinya ilmu. Ya. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin, dan terhadap orang-orang yang terlalu nekat mendebat ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Nabi, maksudnya Nabi Musa di sini, bighairi sultanin, padahal mereka tidak punya ilmu untuk itu. In fi sudurihim illa kibrun, maka sebenarnya mereka sebetulnya tidak sedang mendebat Quran. Mereka hanya ingin mempertontonkan, namanya kibrun, sombong. Nah, ini yang menarik. Ini kan Bang, ini diulang ya. ini bagus ini. Ini ayat 35. Kenapa orang disebut kibrun? Kenapa orang disebut kibrun atau kibria ya? Kenapa orang disebut sombong? Menolak kebenaran. Tuh, menolak diberitahu. Kalau kita lengkapi, menolak diberitahu yang benar. Maka mana yang benar? Pilihan berikut: bodoh dulu baru sombong, atau sombong dulu jadi bodoh? Ayo. Bodoh dulu ya. Baru sombong karena nggak ada ilmu. Nah, ayo. Bodoh dulu baru sombong. Bodoh dulu baru sombong. Kalau pakai teori ini menjadi beda ya. Pakai teori hati. Gara-gara kibrun, orang jadi bodoh. Bodoh itu ada 3. 1, bodoh karena tidak tahu. Yang kedua, sudah tahu, belum tahu sesuatu, tapi dia nggak tahu kalau dia belum tahu. Iya, itu bodoh itu. Sudah mulai kelihatan sombongnya tuh. Yang ketiga, dia tidak tahu bahwa dia salah. Kalau tadi mah tidak tahu, ini masalah. Argumen pendiriannya salah. Itu udah mirip-mirip sombong. Jadi sebetulnya jahal sendiri adalah turunan sifat kibru. Jahal sendiri. Nah, kita kembali ke mujadalah. Berarti sebetulnya boleh nggak mendebat Quran? Mendebat, mujadalah. Boleh, asal dengan bisultoni, harus dengan ilmu. Maka cerita Al-Mujadalah, surah Al-Mujadalah adalah satu-satunya perempuan hebat diabadikan dalam Al-Quran karena berani mendebat Nabi dan dimenangkan oleh Allah. Nah, di sini yang diharamkan adalah mendebat, termasuk mendebat ustadz, kiai, utusan Allah, apalagi
Al-Quran dan kitab-kitab Allah, apalagi bi ghairi sultanin. Satu. Sekarang turunan Kibrun Jahlun. Kira-kira orang bid'ah kita kasih nasihat, di gelasnya kosong ilmunya. Kenapa dia melakukan bid'ah? Karena taba'an, pepeluan. Tapi base si gelasnya, gelas ilmunya kosong. Kita isi dengan nasihat. Udah sih, Nabi nggak mungkin pernah dilakukan Nabi. Kalau betul pernah dilakukan Nabi, sudah banyak sahabat melakukannya. Kalau betul sudah dilakukan Nabi, nggak sulit cari hadisnya. Gitu ya. Masalah mulut segala. Berarti lihat gelasnya kosong. Udah sih, ini amal-amal saya. Dari dulu orang tua saya begini. Dia tetap bodoh. Nah, itu dia diberitahu, dia tidak tahu bahwa dia salah. Itu jahil. Tapi nggak sesederhana itu. Disebutnya kibrun. Lihat gelasnya tetap kosong. Kalau dia nggak kibrun, ada yang terisi dari kita. Itu, ya. Makanya antara jahlun dengan kibrun hampir Ipin Upin ya. Pak Ipin ini udah keluar rumah sakit. Pak Bu Asliha udah ya. Miss Ipin. Fasta'id billah. Waduh, berat buat Nabi Musa. Berat. Ngadepi ahli bid'ah berat. Menghadapi ahli kibar lebih berat lagi. Karena songong, berani nantang debatnya itu yang ngejengkelin. Saya termasuk paling jengkel kalau ya ada yang ngajak debat, saya nyekerok. Apa sih di debat ya? Gue kitab ganti dekor bisa maju mana. Oh, waduh luar biasa. Maka kata Allah, fasta'in billah. Minta lindungan dari Allah dari godaan orang-orang yang mendebat kita. Karena ketika orang mendebat tanpa ilmu, berani tanpa etika. Sementara kita yang pakai ilmu terlalu etis. Kalau debat, juga ngeleh, diakhirkan. Ya. Saking etisnya akhirnya ngeleh. Fasta'id billah. Setan memaksa kita. Udah neng, terima aja neng. Udah neng, terima aja. Sehingga kita gagal mendelivery pesan Allah. Fasta'id innahu sami'ul basir. Ketahuilah Allah itu maha melihat siapa yang bodoh, siapa yang pintar, siapa yang sombong, dan siapa yang tawadhu. Allah juga maha melihat. Jadi udah sih serahkan pada Allah, Allah yang tahu kok. Jangan diambil hati soal profil orangnya. Itulah kenapa semua nabi dikunci wa ma'alaika illal balag. Udah sih yang penting nyampaikan, urusan itu adalah urusan Allah. Nah, paragraf 57 sebenarnya yang benar kita mestinya sampai ke 58. Nah, kita bisa dikit. La khalqus samawati wal ard. Tapi sulit kalau sudah dalam diskusi, Bu Ima dalam musyawarah, Pak Jasura dalam musyawarah di Muhammadiyah. Wah, sulit benar. Hawa nafsu setan masuk semuanya. Lalu kata Pak Amir Rais, kita dinasihati menghadapi orang sombong boleh dengan cara sombong. Kata Pak Amir Rais, itu nasihat bagus, tapi juga berbahaya. Dari sini berbahayanya. Ketika kita kepancing dalam rangka mujadalah dengan kesombongan orang,
maka itu artinya kita ikut-ikutan sombong kan? Artinya sedang krisis kepercayaan bahwa Allah menetapkan hukumnya. Yang sombong akan diazab. Atau main hakim sendiri yang di ayat sebelumnya. Hati-hati, itu artinya kita krisis kepercayaan pada Allah atau kehilangan tawakal. Maka diingatkan oleh Allah, hei siapapun yang mulai kepancing dengan orang-orang sombong yang kita hadapi, hatta Nabi Musa sekalipun, ingat-ingat jangan kekurangan atau krisis kepercayaan pada Allah. La khalqus samawati wal akbar, karena yang diciptakan oleh Allah dengan langit dan bumi itu lebih besar lagi. Hai, kenapa kamu merasa lebih kecil dengan kesombongan orang? Jadi kita panas kan karena merasa dikecilkan kan? Tidak siap ada orang lain lebih besar, mengaku besar. Ketahuilah, sebesar-besarnya Jokowi tetap bagian paling kecil dari ciptaan Allah. Karena ciptaan Allah yang terbesar adalah langit dan bumi. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tapi sayang orang taunya ukuran besar kecil itu apa yang menempel pada manusia. Maka kita nyebut orang besar. Karena kaya orang besar, karena jabatannya orang besar, karena lebih tua. Ya, itu sayangnya. Wa ma yastabil a'ma wal basir. Oleh karena itu pegangan kita hari ini adalah bedakan antara orang buta dengan orang yang tidak buta. Yang buta berarti kehilangan cahaya ilmu. Yang tidak buta, melek, berarti bisa melihat karena mendapatkan cahaya. Namanya cahaya ilmu. Kita ini kan bisa melihat karena cahaya, bukan karena gelap, bukan. Kita bukan karena terang, karena cahaya. Nah, jadi mata kita dapat cahaya. Teori resepsi namanya. Walladzina amanu wa amilus sholihat walal musyi. Maka orang yang beriman dan beramal soleh juga tidak sama dengan sebaliknya, yaitu orang yang berbuat kejahatan. Jadi kalau kita udah punya pendirian kita nggak ada bid'ah, maka kita harus bilang maaf ya, kita nggak sama. Kita nggak sama. Tetapi tolonglah yang masih dalam kegelapan dengan cara memberi cahaya ilmu. Qalilan ma tadzakkarun. Sayang setitik sing ingat soal pentingnya cahaya ilmu itu. Aku qouli hada wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.